Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Allah sumber segala kasih karunia dan rahmat di dalam hidup kami bersyukur atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh memasuki hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, kami mohon berkat kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami menjalani hari ini dan seterusnya. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Amsal pasal 11 ayat 25 yang berkata demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya teringat lirik lagu dalam Kidung Jemaat 439 yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Lagu ini mengajak kita untuk menghitung berkat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menghitung berkat Tuhan? Berkat Tuhan terlalu banyak untuk dihitung, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Raja Daud pun di dalam Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Artinya banyak hal yang Tuhan buat dan beri dalam hidup kita. Semuanya itu berkat yang tidak dapat kita hitung dan kita sebut satu persatu. Hidup kita adalah berkat Tuhan. Keluarga kita adalah berkat Tuhan. Kesehatan kita adalah berkat Tuhan. Pekerjaan kita adalah berkat Tuhan. Pelayanan kita adalah berkat Tuhan. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita hitung dan kita sebut satu persatu. Namun ada satu hal yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima berbagai berkat Tuhan, yaitu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitar kita. Itulah tanda syukur kita atas berbagai berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ayat hari ini berkata, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bahkan di dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya, ketika kita selalu bersedia menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan pun akan terus memberkati hidup kita. Namun di sini kita perlu berhati-hati, sebab kita tidak boleh berharap balasan untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Karena berbuat baik, menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah panggilan Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sehingga hidup kita berguna dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain yang membutuhkan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kasih Tuhan itu hidup dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.